Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan online bersama. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif, ya. Jadi nanti ada dua karakteristik penelitian kualitatif dan karakteristik penelitian kuantitatif, ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Maka jika kita amati, ya, untuk penelitian kualitatif khususnya, maka salah satu karakteristik penelitian kualitatif itu yang pertama adalah apa? Ya. Jadi penelitian dengan metode kualitatif itu, ya, itu dilakukan pada kondisi yang ilmiah. Jadi langsung kondisi nyata yang ada di lapangan, ya. Yang mana sebagai lawannya adalah kondisi penelitian eksperimen, itu beda lagi, ya. Jadi apa? Langsung ke sumber data, ya. Jadi langsung ke sumber data penelitian itu, ya. Dan seorang peneliti tadi sudah otomatis menjadi apa? Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif tersebut, ya. Kemudian kedua, ya, penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, ya. Maksud daripada deskriptif itu gimana, ya? Jadi apa? Data yang terkumpul itu berbentuk kata-kata, ya. Berbentuk kata-kata, gambar, ya. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu tidak menekankan pada angka, ya. Berbeda dengan penelitian kuan. Kalau penelitian kuan itu menekankan pada angka, maka penelitian kualitatif itu lebih menekankan dalam bentuk apa? Kata-kata atau gambar. Jadi tidak terlalu menekankan pada angka, gitu, ya. Baik, yang ketiga, karakteristik yang ketiga itu adalah apa? Penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada apa? Proses, ya, daripada produk, ya, atau outcome-nya. Jadi seorang peneliti yang menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, dia akan lebih menekankan pada proses penelitiannya, ya. Tidak hanya fokus pada apa? Produk atau outcome-nya, ya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat apa? Karakteristik yang keempat itu adalah apa? Dalam penelitian kualitatif, ya, itu analisis datanya dilakukan secara induktif. Beda dengan penelitian kuan, ya. Kalau penelitian kuan itu analisis datanya dilakukan secara induktif, deduktif, ya. Kalau kualitatif itu dilakukan secara induktif, ya. Jadi bedanya deduktif dan induktif itu nanti teman-teman cek, ya, bedanya apa. Ini juga sebagai tugas, ya. Oke, kemudian yang kelima, ya, penelitian kualitatif itu, ya, lebih menekankan pada makna, ya, lebih menekankan pada makna, ya, di balik data yang teramati tersebut. Nah, itu karakteristik penelitian kualitatif yang kelima, ya. Kemudian kalau dilihat dari desainnya, ya, desain penelitian kualitatif itu lebih bersifat apa? Umum, ya, umum. Nah, berbeda dengan kualitatif yang sifatnya lebih spesifikasi. Nah, maka penelitian kualitatif itu desainnya itu bersifat umum, ya. Kemudian dia lebih fleksibel, ya. Kemudian apa? Dia itu berkembang, ya, berkembang.
Dan yang jelas perkembangan dalam penelitian kualitatif itu munculnya ketika proses penelitian di lapangan. Nah, itu. Maka nanti dalam penelitian kualitatif itu sampel itu bisa berkembang. Ya, sampel itu bisa berkembang ketika seorang peneliti melakukan penelitian sudah terjun di lapangan. Itu sampelnya bisa berkembang. Ya, oke. Kemudian dari tujuannya, ya, penelitian kualitatif itu, ya, tujuannya salah satunya adalah menemukan pola, ya, pola hubungan yang bersifat apa? Interaktif, ya. Kemudian dia tujuannya adalah menemukan sebuah teori. Kemudian penelitian kualitatif dengan metode kualitatif itu menggambarkan apa? Realitas yang kompleks, ya, menggambarkan realitas yang kompleks, ya. Sehingga bisa ditemukan sebuah makna atau memperoleh pemahaman makna, ya. Nah, kemudian selanjutnya dari teknik pengumpulan datanya, ya. Penelitian kualitatif itu punya karakteristik khusus dalam teknik pengumpulan datanya. Yang pertama apa? Ya, pada umumnya penelitian kualitatif itu, ya, teknik pengumpulan datanya yang pertama itu dengan apa? Dengan partisipasi dalam observasi. Jadi observasinya bersebut dalam bentuk partisipan, ya. Kemudian yang kedua, pengumpulan datanya dilakukan dengan apa? In-depth interview. In-depth interview itu apa? In-depth interview itu adalah penelitian secara mendalam, ya. Kemudian yang ketiga itu dengan apa? Dokumentasi. Ya, dokumentasi itu nanti dibagi ada dokumentasi primer, ada dokumentasi sekunder. Nah, dokumentasi itu macam-macam, ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk jurnal, ada bentuk catatan, ada yang berbentuk foto, ya. Ada yang berbentuk laporan dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu triangulasi, ya, dengan apa? Triangulasi. Ya, lanjut. Kemudian jika dilihat dari instrumen penelitian, ya. Jadi penelitian kualitatif itu jika dilihat dari instrumen penelitiannya itu bagaimana? Ya. Yang pertama, yang jelas dalam penelitian kualitatif itu instrumen penelitiannya itu adalah peneliti itu sendiri, ya. Jadi peneliti sebagai instrumen, human instrumen. Maka sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya kunci utama dalam penelitian kualitatif itu ada pada peneliti, ya. Karena peneliti itu menjadi sebagai apa? Instrumen penelitian, ya. Maka, ya, dalam pelaksanaannya seorang peneliti yang yang notabene dia sebagai instrumen penelitian itu tadi, seorang peneliti harus memiliki kemampuan atau memiliki keahlian, memiliki wawasan yang luas, baik dalam bidang metode, baik dalam bidang sosial, baik dalam bidang kebudayaan masyarakat, sehingga dia nanti ketika menjadi seorang instrumen penelitian dan terjun di lapangan, dia betul-betul bisa mensikapi, ya, mensikapi kondisi yang ada di lapangan itu, ya, dan menerapkan metode yang dia pakai itu. Kemudian apa? Instrumennya selanjutnya, ya, itu buku catatan, tape recorder. Kalau zaman dulu itu kan tape recorder, sekarang pakai HP sudah bisa, ya. Kemudian apa? Kamera, handycam dan lain sebagainya. Kemudian dari segi data, ya. Dari segi data, penelitian kualitatif itu apa? Deskriptif kualitatif. Itu dari segi data. Kemudian yang kedua apa? Dokumen pribadi, ya. Catatan lapangan, ya. Ucapan dan tindakan responden. Kemudian apa? Dokumen, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk sampel, ya, sampel atau sumber data, ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu sampelnya kecil, ya. Sampelnya kecil, tidak sebagaimana dalam penelitian kuan,
ya, sampelnya kecil. Ya. Kemudian, ya, sampel dalam penelitian kualitatif itu tidak representatif, ya, tidak representatif. Ya. Kemudian sampelnya itu apa? Biasanya pengambilan sampelnya itu dengan snowball sampling atau purposive sampling. Ya. Kemudian sampelnya itu berkembang selama penelitian. Jadi sampel dalam penelitian kualitatif itu bisa berkembang terus sampai terjadi titik jenuh data. Ya. Jika sampel dari sampel 1, sampel 2, sampel 3, 4 sampai 15 sampai 20 itu datanya sudah jenuh, maka bisa dihentikan. Kemudian untuk analisis ya, dalam penelitian kualitatif itu apa? Analisisnya itu terus menerus ya. Jadi dari sejak awal penelitian ya sampai akhir penelitian. Kemudian analisisnya bersifat apa tadi? Induktif. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang bersifat deduktif ya. Kemudian analisisnya itu mencari pola, mencari model, mencari tema, kemudian apa? Menemukan sebuah teori. Ya. Kemudian selanjutnya hubungan antara responden dan peneliti. Ya. Jadi hubungan antara responden dengan peneliti itu dalam penelitian kualitatif bagaimana? Yang pertama, ya, hubungannya itu empati, akrab. Ya. Tujuannya apa? Supaya memperoleh data. Ya. Memperoleh data, memperoleh pemahaman yang mendalam tentang apa yang sedang dia teliti. Kemudian yang kedua, ya kedudukan ya. Kedudukan sama ya, kedudukan antara responden dengan peneliti itu sama dengan penelitinya itu ya. Sama ya. Bahkan apa? Sebagai guru atau konsultan. Jadi seorang responden itu berkedudukan sama dengan peneliti, bahkan bisa juga sebagai seorang guru atau konsultan dalam bidang yang sedang peneliti lakukan. Kemudian jangka lama ya. Jadi hubungan antara responden dengan peneliti, seorang peneliti dengan metode kualitatif itu jangkanya itu lama ya, jangkanya lama. Jadi lamanya seberapa ya? Lamanya itu sampai data itu jenuh ya. Data itu jenuh. Sehingga apa? Dapat ditemukan sebuah hipotesis atau teori. Kemudian dari apa namanya? Dilihat dari usulan desainnya ya. Kalau penelitian kualitatif itu singkat ya. Umum ya, bersifat sementara. Ya. Kemudian apa? Literatur yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu apa? Bersifat sementara. Jadi ia tidak menjadi pegangan utama. Ya. Kemudian apa? Prosedurnya itu bersifat umum ya. Seperti apa? Kayak orang mau merencanakan tur ya. Itu usulan desain dalam penelitian kualitatif ya. Kemudian dalam penelitian kualitatif itu kapan ya? Kapan penelitian itu dianggap selesai dalam penelitian kualitatif ya? Itu kalau ya, kalau semua data itu sudah jenuh ya. Jadi sudah tidak ada data yang baru mengenai tema yang dia teliti. Jadi informasinya itu sudah jenuh sama. Itu kalau sudah begitu, maka penelitian dengan metode kualitatif itu dianggap selesai ya. Jadi setelah tidak ada data yang dianggap baru ya, terjadi titik jenuh, itu baru penelitian dengan metode kualitatif itu bisa dianggap selesai ya. Ya. Baik, itu ya karakteristik dalam penelitian kualitatif ya. Silahkan teman-teman dicermati, kemudian dipahami ya. Kalau bisa nanti baca-baca referensi yang lainnya ya, secara garis besarnya seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi